Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Ahad pertama di tahun baru Hijriah 1440 47 atau 48 Hijriah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat bisa sujud untuk melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik. Allah berikan kita kenikmatan untuk bisa sujud-sujud selanjutnya dalam rangka menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen tahun baru, kalau tahun barunya Masehi 2026 kemarin rame kan? Rame, kembang api, sampai musuh ya. Akhirnya pas pagi-paginya gantian langit yang nyerang bumi ya, hujan di mana-mana. Biasanya tahun baru Masehi itu penuh dengan resolusi, pengen A, B, C, D. Tapi kalau tahun baru Islam istilah dengan apa? Dengan berarti titik awal untuk memulai kembali niat-niat baik kita. Barangkali ada amalan-amalan yang selama ini pengen kita laksanakan tapi belum kesampaian. Contoh, pengen tahun baru nih, niat, ya Allah bantu saya pengen tahun baru ini ada amalan yang baru. Saya pengen mulai besok Senin Kamis, saya pengen mulai puasa sunnah. Ini startnya. Atau misalkan, saya pengen niat mulai tahun baru ini setiap hari saya pengen baca Quran 1 ayat habis sholat. Tuh, niatnya. Atau ya Allah, saya pengen mulai tahun baru ini setiap hari, setiap saya keluar rumah, saya mau sedekah 10.000 sehari itu ya. Dan masih banyak niatan-niatan yang lain yang barangkali tahun kemarin belum sempat, tahun ini bismillah mudah-mudahan bisa. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak baca sholawat kita semua diaku sebagai umat beliau. Yang pertama, guru-guru kita, para asatidz yang hadir bersama kita, yang pertama imam kita, Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, Ustaz Iswadi, Ustaz Faris, Ustaz Anas, dan Ustaz Haji Mursyidi, serta Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah taklim subuh Masjid At-Taufiq yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa dalam payung rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita lanjutkan kajian kita Asrar Sholati wa Muhimmati. Pembahasannya kali ini masih dari kitab yang sama, yaitu Mau'izatul Mu'minin, yang merupakan ringkasan dari Ihya Ulumuddin, yang nanti bab fikihnya saya akan terangkan dari Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karyanya Syekh Muhammad Zuhairi. Yang mau kita bahas hari ini adalah pembahasannya tentang Asrarus Shalah, rahasia yang tersembunyi di balik ibadah sholat, wa muhimmatiha, dan hal-hal penting yang ada di dalamnya. Di sini nanti bab-babnya banyak. Yang pertama akan kita bahas nanti tentang fadilatul adzan, keutamaan dari azan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adzan an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. As-shalatu imaduddin. Sering kita dengar, salat itu tiangnya agama. Yang kemarin kita bahas tentang salat Jumat tuh, ya, ustuanah, tabung yang ada di masjid ya tiang. Kalau
bangunan nggak ada tiangnya bagaimana? Ini penting, apalagi buat anak-anak kita, buat remaja-remaja kita. Saya khawatir, mudah-mudahan prediksi saya salah. Mengingat apa? Subuh di tempat saya tuh remaja kata. Saya khawatir dan mudah-mudahan prediksi saya salah. 10-20 tahun ke depan lagi itu bakalan sepi. Kalau bukan dari sekarang kita fondasi anak-anak kita bikin dia cinta dulu sama masjid. Maghribnya kah, isyanya kah. Bahkan saya bercita-cita tuh, ya Allah kapan ya barangkali ada forum subuh yang isinya bukan bapak-bapak doang, tapi anak remaja. Karena siapa lagi yang meneruskan estafet mengisi masjid? Apalagi masjid banyak banget. Di Joglo aja berapa Ustaz? Kan nggak kehitung dah ya. Jangan sampai ya Allah. Itu di luar negeri, gereja sekarang berubah fungsi jadi masjid banyak. Walaiyazubillah, jangan sampai gantian di sini. Banyak masjidnya tapi yang isi makin. Nah, boleh tanamin di anak-anak kita. Kalau yang laki ajak ke masjid, kasih hadiah apa yang biasa membuat dia termotivasi untuk ke masjid. Biarin keluar uang sedikit, yang penting ada yang nerusin kita. Untuk apa? Sujud di masjid ini. Wa'isomul yakin, dan yang memperkuat keyakinan tuh sholat. Wasaidatul qurbah, dan penghulunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qurratul ta'at, dan intisari dari ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering baca surah Al-Baqarah kalau Yasin, kalau tahlilan dia. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa tuh orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yang kedua, setelah beriman kepada yang gaib, ngapain? Salat. Dan kita tahu semua, hisab yang pertama nanti di akhirat adalah tentang salat. Dan betapa beruntungnya kita ya Allah. Salat subuh bisa dikongkong dan wajib dikongkong. Tapi keberkahan waktunya ketika kita sholatnya tepat waktu, sholat subuhnya tepat waktu, pada jamnya yang memang diwajibkan sholat subuh, itu nggak bakalan terganti walaupun kokohnya mau berkali-kali. Jadi ada keberkahan dalam setiap waktu yang sudah Allah gariskan buat kita. Waqad ustuqsiyat usuluha wa qad istuqsiyat usuluha wa furu'uha fi fannil fiqh. Dan telah banyak dikaji tentang usul dan furu'nya pada fan ilmu fikih. Pada fasiruhuna ada la budda min ulil muridi min a'maliha al-zahirati wa asrariha al-batinati. Maka pada kesempatan ini kita batasi, kita ringkas apa-apa yang harus diketahui oleh seorang murid daripada amal-amal zahir tentang sholat dan juga rahasia-rahasia batinah yang tersembunyi di dalam ibadah sholat. Jadi sholat itu bukan sekadar rutinitas gerakan aja. Boleh diingat satu-satunya perintah Allah yang Allah ingin sampaikan langsung tanpa perantara adalah ibadah sholat.
saking pentingnya ibadah sholat. Bahkan guru-guru kita ngajarin. Apa yang diajarin? Barangkali kondisi mepet. Kan maghrib waktunya singkat. Saking biar kita tidak tercatat sebagai orang yang meninggalkan sholat, hatta di mobil, hatta di kendaraan dimanapun, hatta saat itu tidak memungkinkan untuk berwudu, masih kita dianjurkan untuk sholat dihormati waktu. Saking biar kita tidak dianggap teledor meninggalkan waktu sholat. Terus debunya pakai jok mana sekarang yang ada debunya? Apalagi di pesawat. Kira-kira ada nggak debunya di pesawat? Nah, kalau ada satu pesawat bersin-bersin tuh, ya. Nanti pas sudah sampai di tempatnya, baru silakan dikobok kembali sholat. Tuh, saking jangan meninggalkan sholat. Jalan-jalan ke Bandung, ya, jalan-jalan ke Bandung, sore dapat asar berhenti, habis asar lanjut lagi, ya, wah maghrib lewat. Sopirnya ngejar target, udah deh kita sholatnya di rumah masing-masing aja, maghribnya jangan, ya, sholat bisa di kendaraan. Dihormati waktu, bisa jamak takhir, asal belum sampai rumah, ya. Kalau sholat dihormati waktu, nanti pas sudah sampai di kediaman kita, itu langsung kita. Nah, bab yang ini pembahasan yang pertama adalah fadilatul adzan, tentang keutamaan azan. Lagi-lagi yang akan saya sampaikan ini adalah bentuk idealnya. Tapi pada realnya, faktanya dikembalikan lagi pada SDM yang ada. Jangan sampai kita ngejar ideal, tapi nanti akhirnya main tunjuk-tunjukkan. Akhirnya main tunjuk-tunjukkan, gak ada yang mau, gak ada yang azan. Ya. Oh, ini bentuk ideal yang memang harus kami sampaikan. Dan barangkali nanti jadi bisa pelajaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa tuh keutamaan azan? La yasma'u nida'al mu'adzin jiddu wa la yasunu ala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah. Kata Rasul, tidaklah bangsa jin atau manusia atau apapun itu yang mendengar panggilan azan dari seorang muazzin illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali jin, manusia dan seluruh alam yang ada di sekitarnya yang dengar panggilan azan, dia akan menjadi saksi atas kebaikannya di hari kiamat. Enak enggak? Enak. Yang jamin siapa? Rasul. Kalau yang jamin Rasul, kira-kira bohong kan? Gak mungkin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida'a faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin." Kalau dengar apa yang disampaikan oleh muazzin, maka katakanlah oleh kalian, maka jawablah oleh kalian seperti apa yang dikatakan oleh muazzin. Wa dzalika maqbulun mustahab. Dan ini perbuatan yang mahmud dan mustahab, dianjurkan, dicintai, kecuali di mana? Illa fil hay'alataini fa innahu yaqulu fihima la haula wala quwwata illa billah. Kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jawablah dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Wa fi qawlihi qad qamatis shalah, dan pada ucapan qad qamatis shalah
Pas qomat tuh, apa jawaban kita? Aqamahallahu wa adama. Saya ulangi, aqamahallahu wa adama. Wa fit taslibi, dan pada saat dikatakan as-salatu khairum minan naum. Nah, apa jawaban kita? Sodaqta wa barorta. Wahid dalam fadhil, dan ketika selesai azan maka jawablah, maka katakanlah, maka berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'watin tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil, boleh pakai saya, Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nah, sekarang kita bahas sedikit lebih mendetail, lebih mendalam tentang azan. Apa sih itu azan sebenarnya? Ya azan, Ustaz. Ya azan itu apa? Ya azan kan ya, kalau mau sholat juga azan. Nah, apa sebenarnya azan secara bahasa dan istilah? Secara bahasa kata Syekh Muhammad, azan itu al-i'lam. Apa itu al-i'lam? Notifikasi. Kalau kata orang sekarang, ya, pemberitahuan, itu namanya azan. Kan kalau handphone tuh WA sekarang ada notifnya ya. Itu i'lam, pemberitahuan. Secara syariat azan itu apa? Qaulun makhsusun yu'lamu bihi waktu sholatil mafruḍati. Perkataan-perkataan yang khusus yang digunakan untuk mengetahui waktu sholat yang fardu. Berarti kalau tarawih pakai azan kan? Hah? Tarawih azan kan? Barangkali di Taufik ada azannya. Atau wa'alamu bil waqti sholati bi alfazim maksusatin, atau pemberitahuan mengenai waktu sholat dengan lafaz yang khusus. Berarti nih, sering nih, pernah nggak ada orang ngajak sholat jamaah zuhur ke asar tapi pakai as-sholatu jami'ah? Pernah dengar nggak? Pernah. Padahal as-sholatu jami'ah itu adalah bentuk nida juga, bentuk notifikasi juga, tapi itu tidak digunakan untuk sholat yang fardu. Jadi kalau sholat yang fardu cukup azan sebagai pemberitahuannya. Jadi nggak usah udah azan, qomat, lalu bilangnya apa? Sholatu jami'ah. Kalau sholat sunnah, sholat tarawih baru pakai as-sholatu sunnatun tarawih rahimakumullah, atau sholat id baru. Kalau Syekh Wabah bilangnya sholat jenazah juga boleh, tapi kalau di kita jarang. Ya, jadi azan itu, iqamah itu udah termasuk pemberitahuan. Untuk sholat yang fardu, maka untuk sholat sunnahnya pakai cukup as-sholatu jami'ah. Dan banyak keutamaannya, ya banyak keutamaannya. Dan azan ini unik. Kenapa unik? Azan ini, perkataan azan tidak dilontarkan langsung melalui lisan mulia Nabi Muhammad. Kronologis azan itu gimana? Dalam hadis ini dijelaskan bahwa wadalla hadits Abdullah bin Zaid, dan ada sebuah hadis dari Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini seorang sahabat. Dia itu masyarakat Madinah yang termasuk awal masuk Islam. Siapa tadi namanya? Abdullah bin Zaid.
biar paham nih. Kemudian beliau termasuk sahabat yang ikut perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Siapa? Abdullah bin Zaid. Ada tahiyatil adzanil ma'ruf bil ru'ya allati ayyadahu fiha Umar bin Khattab fi hadisin qawim. Jadi yang mendapatkan kaifiyah tata cara untuk azan yang sampai sekarang kita pakai tuh Allahu Akbar terus ditutup dengan la ilaha illallah, itu perantara mimpinya Abdullah bin Zaid. Jadi tidak langsung dilontarkan oleh Nabi Muhammad. Yang dikuatkan oleh Umar bin Khattab dalam hadis yang panjang. Jadi saat itu masyarakat muslim itu bingung. Ini mau ngumpulin orang pakai apaan? Kalau pakai lonceng mirip orang. Ini sahabat kepikiran sampai mimpi, lalu dikasih oleh Allah isyarat dalam mimpi tentang bagaimana azan, termasuk bagaimana qomat. Siapa tadi namanya? Abdullah bin Zaid. Sampai nanti kalau cukup dijelaskan, kata sahabat Abdullah bin Zaid itu, saya dalam mimpi diajarin tentang azan, termasuk tentang qomat dan batasan menunggu antara azan dan iqamah. Ya, jadi nggak menunggu waktu digital, tapi ada batasannya. Nanti kalau sempat kita jelasin. Kemudian dia ngimpi. Habis ngimpi tentang kalimat azan, dia lapor sama baginda Rasul. Terus Rasul jawab, innaha ru'yah, insyaallah. Nah, sesungguhnya mimpi yang dialami oleh Abdullah bin Zaid ini hak, insyaallah. Benar nih, insyaallah nih. Terus Fakum ma'a Bilal, maka berdirilah bersama Bilal, fa'alti alaihi ma'araita, temui dia dan kasih tahu apa yang kau lihat di dalam mimpi. Yang mimpi sahabat Abdullah bin Zaid, tapi yang disuruh azan adalah Bilal bin Rabah. Fa'innahu anda sautan minka. Kenapa yang disuruh Bilal bin Rabah? Ada hari yang mimpi Abdullah bin Zaid. Kata Rasul, anda sautan minka. Karena Bilal itu suaranya lebih lantang, lebih merdu dibandingkan kamu. Itu kata Rasul. Lagi-lagi saya sedang mengajarkan yang ideal, tidak untuk mengacak-acak, tidak, hanya sebagai pembelajaran. Karena SDM itu di setiap tempat beda-beda. Jangan nanti setelah ini, wah dia jangan. Ini buat pembelajaran. Karena kalau nggak dikasih tahu, ya dosa juga kita. Ini yang ideal. Terus gimana? Ya nanti ada pelatihan sambil ini gitu ya, sedikit bagaimana hukum fikihnya gitu. Jangan berubah tuh, jangan ekstrim. Pertama baru tahu langsung belok. Kalau bapak lagi ngebut, kalau ngerem atau belok gimana itu? Jumpalitan, ya harus tetap memperhatikan etika dan yang lain. Itu biasanya kasih tahu di awalnya. Nah, inilah tentang kronologis di balik kalimat azan. Enak ya kalau Rasul masih ada, enak. Kalau ibadah kurang-kurang timbangannya, iya. Kalau ada yang salah dibenerin,
Tapi satu hal Pak, nggak ada yang bisa menjamin taufik dan hidayah. Ada nggak di sini yang menjamin seandainya kita melihat Rasul, kita di barisan Rasul atau di barisannya Abu Jahal? Ada nggak yang bisa menjamin? Nah, hatta seandainya mata kita melihat baginda Nabi, telinga kita melihat bagaimana indahnya suara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gak ada yang bisa menjamin saat itu kita berada di barisan pembela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disyukurin yang ada, disyukurin kita lahirnya Muslim, keluarga kita Muslim, kita dibangkitkan insya Allah juga dalam keadaan Islam dan mencintai Nabi Muhammad. Itu ya. Wabil azan tawabul kabir, dan dalam azan itu ada pahala yang banyak. Kata Rasul, "Lau ya'lamu nasu ma fi nida wa shafil awal", seandainya manusia tahu keistimewaan dalam memanggil orang untuk sholat dan mencari shaf yang pertama. Ini kemarin sudah kita bahas nih ya, pada Jumat berangkatnya rada pagi ya, jangan telat, nyarinya shaf yang belakang apa yang depan, cari shaf yang dekat, Jumat berkah, biar pas salam dapat nasi. Jangan ya, shaf yang pertama ya, jangan di pinggir pintu. Kalau shaf pertama gak kedapatan ada tiang, kita ada tiang ya, salatnya lebih fokus, gak ada yang lewat. Kata Rasul, kalau ada orang tahu bagaimana keistimewaan azan, keistimewaan shaf yang pertama, semalam yajidu, kemudian gak kedapatan, illa ayyastahimu alaihi tastahamu alaihi, bakalan diundi, dia mendesak, dia maksa untuk siapa yang azan berikutnya, siapa yang di shaf pertama itu dengan undian. Biar apa? Biar ada kemungkinan. Saking besarnya keutamaan azan. Ya udah, kalau nggak azan, cari shaf yang pertama. Kalau cari shaf yang pertama berarti datangnya pagi. Wa fi haditsin akhar, dan pada hadis yang lain, al-mu'adzinuna aqwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Para muazzin itu, ini bahasanya bahasa kiasan, bahasa majas, adalah orang-orang yang lehernya paling panjang di hari kiamat. Jangan bayangin sekarang ya, wah ntar gua panjang sendiri lehernya, karena azannya semangat, suaranya kenceng, lehernya panjang sendiri. Ini bahasa kiasan. Untuk apa? Untuk orang-orang yang memiliki kemuliaan, memiliki kemuliaan kedudukan, memiliki kemuliaan tempat di hari kelak kiamat. Ini kemuliaan. Ya. Berarti nanti kalau kita lihat tuh, wah ini yang tinggi-tinggi ini wajar. Kenapa? Bukan azan. Nyesal saya. Berarti kalau paling tinggi di antara yang lain, kira-kira aja, Rasul lihat kan? Rasul lihat kan? Ya Allah, ada pandangan yang lebih indah di surga selain bisa melihat Allah dan Rasulnya, ada nggak? Rasul kan, surga itu kan katanya jannah tajri min tahtihal anhar. Surga ada kebunnya. Di Jakarta Barat banyak kebun kan? Banyak. Kalau orang-orang tuh lihat aja tuh, benar terengseng pohon mulu, terus ada sungai di bawahnya, banyak di sini kali. Iya. Kalau orang-orang ke puncak kan, ya. Tapi ada keistimewaan, keindahan yang lebih dari, ya, yaitu keindahan bisa melihat Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita umat terakhir nggak bisa lihat Nabi
cuma bisa mengimani, mencintai semaksimal kita, lantaran cinta yang tanpa bersyarat itu menjadikan kita bisa mendapatkan kenikmatan yang itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada iktibar yang disampaikan oleh, yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Apa? Al-adanu ma'al iqamah inda Syafi'i fil asahi wal hanabilati afdalu minal imamah. Sampai-sampai dalam ulama kalangan Syafi'i dan Hambali, azan dan iqamah lebih afdal dibandingkan menjadi imam. Jadi jangan underestimate kalau cuma jadi muazzin, karena ada kaulnya, ya walaupun ini bisa diperdebatkan. Kenapa? Karena pada sepanjang sejarah ada juga yang bilang imam dong lebih afdal, karena Rasul nggak pernah jadi muazzin, Rasul selalu menjadi imam. Tapi ada juga ulama yang bilang muazzin lebih utamanya. Ini bukan berarti lebih utama ininya ya. Atau misalkan besok-besok misalkan amplop muazzin Jumatnya lebih. Saya mau pensiun ada ayat yang berbunyi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan. Dari mana tuh ulama Syafi'i sama Hambali bisa mengatakan begitu? Karena mereka merujuk pada dalil, dan siapa orang yang paling baik perkataannya itu yang mengajak orang lain kepada Allah dan beramal soleh. Yang oleh Aisyah ditafsirkan humul muadzzinun, itulah mereka para muazzin. Sementara waqala al-Hanafiyatu, Imam Hanafi bilang al-imamatu afdalu minal azan. Imam itu lebih utama dibandingkan dengan azan, karena tadi itu, karena sepanjang sejarah Nabi itu selalu menjadi imam dan tidak pernah azan. Ya, masing-masing punya kemuliaannya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Nah, syurutul azan, syarat azan. Mudah-mudahan cukup sampai jamnya. Ya, mangga silakan Bapak. Syarat-syarat azan. Apa tuh syarat-syarat azan? Yang pertama, dukhulul waqti, harus masuk waktu. Jadi maghrib misalkan 17.50, azan sebelumnya nggak boleh. Ustaz, tapi ada tuh di beberapa wilayah yang azan subuhnya 2 kali. Termasuk saya pernah di pesantren di Bandung, itu nanti jam 3, sekitar jam 3 azan, nanti yang aslinya 4:30 azan lagi. Nah, di sini dijelaskan azan itu lisubhi ba'da nisfil lail. Azan itu untuk azan subuh setelah seperdua malam, seperti yang dilakukan di beberapa tempat. Itu ketika fajar shodiq atau fajar shodiq. Ada fajar shodiq, ada fajar azim. Saya nggak tahu nih, di Jakarta saya belum nemu, mungkin karena polusinya udah tinggi. Tapi ketika kami di Jawa Timur, di Kediri, ketika belajar itu melihat langsung. Jadi sekitar jam 3-an terang. Mungkin di sini dulu pernah kali ya? Oh, mungkin enggak ya. Tapi kami lihat sendiri jam 3 itu kayak 5:30 nih. Tapi lama-lama redup baru tuh masuk subuh lalu fajar. Itu namanya fajar azan. Ya. Nah, azan tuh, nah di sini dikatakan
boleh khusus untuk sholat subuh. Tapi kalau di Jakarta saya rasa jangan, ya, jangan coba-coba nih, ya. Ada tuh yang membuat boleh, ada, silakan. Ini apa yang saya sampaikan tidak keluar dari pagar-pagar kita. Fikih ada, hanya saja menyesuaikan kembali tempat. Karena orang bingung, ya. Yang ketiga, pertanyaannya, emang ada dalilnya? Nah, itu yang sering. Ada li khabari sahihain an Abdillah. Ada dalam dua hadis sahih dari Abdullah bin Umar. Itu dari Abdullah bin Amr itu sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari. Faqulu washrabu hatta tasma'u adzana. Jadi suatu ketika ini lagi momennya puasa, itu azannya 2 kali. Bilal itu azan di pertengahan malam, di malam sebelum waktu subuh. Faqulu washrabu, dan makanlah dan minumlah sampai kalian mendengar azan dari Ibnu Ummi Maktum. Ini ada. Makanya ini hadis oleh teman-teman salafi itu disalahgunakan. Ya, dia bilang kalau udah azan puasa nih, kan viral tayangannya. Udah azan subuh lagi Ramadan masih ada makanan disuruh terusin, salah. Ya, karena yang disuruh makan dan minum itu adalah azan yang pertama sebelum tanda waktu subuh yang asli keluar. Nah, ini pentingnya ngaji. Karena mereka followersnya banyak, kalah dan kita. Dan saat zaman informasi seperti ini, berita yang berulang-ulang masuk ke HP kita, lama-lama otak kita bilang ini benar nih, karena banyaknya yang masuk dengan menginformasikan hal yang sama. Padahal yang viral belum tentu benar, dan yang benar belum tentu viral. Saya kebut sedikit ya. Yang kedua, azannya harus pakai bahasa Arab. Yang ketiga, azan dan iqamah itu harus dapat didengar oleh sebagian jamaah. Yang keempat, azan harus tertib dan mualat, nggak boleh diputar-putar kalimatnya. Udah yang kayak biasa, asyhadu an la ilaha illallah dulu, baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak boleh kebolak. Dan harus mualat, nggak boleh ada jeda yang panjang. Dan termasuk makruh kalau misalkan lagi azan tuh ngomong. Ya, bahkan di sini ada yang bilang juga makruh kalau misalkan lagi azan ada yang jawab salam, ada yang kasih salam, itu mendingan nggak usah dijawab. Tuh, saking diutamakannya azan itu mualat, nggak boleh ada jeda. Kemudian azan itu harus min syaksin wahidin, dari satu orang, nggak boleh azan setengah-setengah. Gua azan sampai Muhammadur Rasulullah nih, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terusin ya, nanggung nih bola, lagi azan masih mikirin bola, nggak boleh, ya. Terus kemudian yang azan itu, saya nggak baca Arabnya biar cepat ya, karena waktu. Yang azan itu muslim yang berakal, udah tamyiz, laki-laki, maka azan anak kecil dan yang belum tamyiz, termasuk yang ayat itu tidak sah. Kemudian dan di sini dikatakan baiknya ketika azan itu disertai dengan niat. Ya, ini indal fuqaha'il akhirin. Suci, menghadap kiblat, berdiri, nah itu diantara, terus meninggalkan pembicaraan, itu diantara hal-hal yang harus diperhatikan saat
termasuk nih sedikit ya, biar besok mudah-mudahan bisa ganti topik. Sunnah yang udah jarang dipakai itu adalah tarjih. Apa itu tarjih? Tarjih itu baca asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, lalu asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali secara sir sebelum azannya jalan. Ini udah jarang. Contohin ya, kita contohin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru asyhadu an la ilaha illallah, itu namanya tarjih, dan ini sunnah yang sudah dilupakan sebagian orang. Ya, lagi-lagi ini yang ideal, jangan sampai kita sama-sama muslim itu main jangan pesan saya. Ya. Segini dulu ya, karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Tadi disuruh buka tanya jawab ya, silakan barangkali ada pertanyaan. Ya, silakan. Izin. Salam. Menurut Pak Ustadz, kira-kira batasan yang wajar itu berapa sekarang Pak Ustadz? Yang kedua Pak Ustadz, kenapa ada batasan itu, ada waktu itu, dan apa keutamaan dari waktu-waktu itu Pak Ustadz? Oke. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cukup? Saya catat dulu dah. Ya. Lupa lagi. Cukup? Satu aja ya. Cukup ya? Baik. Baik, ini tentang azan dan iqamah yang selalu juga di beberapa masjid berantem. Berantemnya kenapa? Yang satu patokannya waktu digital. Ya, waktu digital di sini berapa? Tunggu. Hah? Kalau subuh 10 menit. 10 menit. Oke. 10 menit nih. Ya kan? Kebetulan jamaahnya lagi pulang kampung. Iya. Nggak ada orang. Ya, yang datang dikit. Itunya udah 5 menit. Ya. Berantem dah. Muazzinnya langsung komat. Karena berprasangka bahwa nggak ada orang lagi. Sementara dia dicela karena apa? Tuh, masih udah ada waktunya, masih aja. Nah, besok-besok dua-duanya kagak sembahyang dah. Jangan, yang begini-begini tuh kita harus lebih arif. Ya, pendekatannya jangan. Gimana? Ini kitab tahun berapa ya? 2008. Dan orangnya belum lama wafat. Saya rasa nih, ini perasaan saya, seandainya waktu digital itu adalah satu-satunya alat ukur yang pasti dan mewakili daripada ulama-ulama fikih, pasti di sini ditaruh. Dan agak sulit mengukurnya karena apa? Setiap masjid kebijakannya beda. Ada di masjid di musola tertentu berapa? 20 menit. Di sini 10 menit. Barangkali di tempat yang lain 5 menit. Lalu apa sebenarnya standarnya?
Ada standarnya. Mana? Nah, sebentar ya. Saya nggak mau berspekulasi, harus ada. Nah, berdasarkan hadis yang tadi, saya ulangi nih. Hadis siapa yang ngimpi sahabatnya? Abdullah bin Zaid. Tapi yang melaksanakan azannya Bilal bin Rabah. Dalam mimpi itu Abdullah bin Zaid bukan cuma diajarkan untuk azan, tapi juga iqamah. Di sini dijelaskan batas dan yang ngajarin azan dan iqamah Abdullah bin Zaid itu kasih tahu batasnya sekira duduk yang sebentar, setelah itu qamah. Duduk sebentar, habis gitu qamah. Baik. Saya mau tanya nih, Zaman Nabi itu imamnya nunggu iqamat atau iqamatnya nunggu Nabi? Tadi nih, ya, imamnya kan udah datang. Terus imamnya udah datang. Seandainya imam udah datang, tapi jamnya belum nih. Jamnya belum, 10 menit belum, tit. Komat nggak? Enggak. Nunggu apa dulu? Ini. Olmen komat bisa diomelin. Padahal Nabi itu sholat sunnahnya di rumah karena dempet. Ketika Nabi itu datang, kemuliaan imam. Ketika Nabi datang langsung qomat itu. Saya bukan nyuruh yang ini dicopot ya. Mohon maaf ya. Orang mencopot aja. Ini kan pakai duit masjid ya. Sebenarnya gitu. Dan kita dirinya itu kapan dirinya? Pas muazin itu langsung Allahu Akbar. Kalau mazhab Syafi'i yang benar, buka al-fiqhu alal madzahibil arba'ah, itu bangkitnya habis sholat sunnah itu pas iqamatnya selesai. La ilaha illallah, baru. Kalau mazhab yang lain sebelum itu, tapi yang Syafi'i itu rapihin dulu qomatnya baru itu ya. Nah, di sini dibilang wa yustahabu ba'da intiha'il azan, disunahkan setelah azan itu selesai ayyafsila bainal adzani wal iqamati bi qadri ma yahduru. Nih catat nih, bukan jam. Apa? Disunahkan itu untuk mentafsil, ya, ada jarak, ada fasal antara azan dan qomat itu seukuran mayahdurul musallun, seukuran orang-orang udah pada datang. Ma'amura'atil waqtil mustahab, sambil menjaga waktu utama, waktu yang dianjurkan, waktu utama pelaksanaan sholat itu. Kayak gimana Ustadz detailnya nih? Wafil maghrib bi qadri qiraati salati ayatin qisarin, seukuran nunggunya baca Quran kalau maghrib 3 ayat yang pendek. Apa contohnya? Kulhu ya, kulhu kan gacoan ya. Sama ustadznya juga gacoan. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Udah 3. Dapat 1 menit. Dapat. Emang ada dalilnya. Kalau mau nanya dalilnya ada. Rasul pernah bilang, ya Bilal, wahai Bilal, ij'al, jadikanlah baina adznika wa iqamatika nafasan. Jadikanlah antara azan dan qomat itu seukuran apa? Orang yang makan itu menghabiskan makanannya dengan tenang, dan orang yang sedang buang hajat, entah kencing atau buang air besar, itu bisa buang hajatnya dengan tenang. Ada 10 menit kan? Hah? Baru di sini dibilang, karena yang melihat yaitu Abdullah bin Zaid dalam tidurnya tentang azan itu, dia dilihat juga tuh bahwasanya lintidharil jamaah, untuk menunggu sholat jamaah itu duduk sekejap saja. Gitu. Jadi kalau saya ditanya tentang ini, patokannya ini bagus, ya biar rapi, ya biar disiplin. Tapi jangan sampai terlalu lama menunggunya, karena kalau ditanya tentang sunnahnya cukup seukuran udah pada hadir langsung qomat. Gitu. Ya, cukup. Satu lagi Pak Ustaz, menyambung apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi ya. Ini kan antara azan dan iqamah itu dan konsepnya juga menyegerakan Ya. untuk menyegerakan sholat yang fardu. Kadang-kala jika meminta untuk segera iqamah saja kan kadang-kadang mungkin tertolak karena masih ada dijadikan alasan yang kopiah, masih ada yang dua orang yang kopiah. Itu apa kita tinggalkan saja yang kopiah itu, yang lain bisa ada yang kopiah, sehingga kita lanjut di koma saja. Oke. Etikanya seperti apa gitu? Ini kalau ditinggal sentimen amat imamnya nih. Iya. Baru sholat main tinggal aja sentimen. Besok-besok ini imamnya siapa nih? Yang kemarin ninggal gua bukan nih. Nah, gini, saya sampaikan dulu ya. Baiknya lihat tuh konsep bahwa harusnya kalau imam datang tuh langsung qomat. Maka etikanya kalau imam sudah sholat sunnah qobliyah, maka jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Karena itu kemuliaan dari seorang imam. Maka kita nih yang belajar harus sadar diri bahwa apa? Usahakan agar datangnya dan sholatnya itu sebelum imam hadir. Tuh, satu itu. Jadi kesadarannya dulu nih kita bangun. Dan kemudian tadi masuk ke pertanyaannya, kalau lagi qobliyah, ya, apa kita tinggal aja? Sekarang gini, paling waktu itu ada bagusnya juga, misalkan 10 menit, biar ngasih tahu orang yang baru datang, kalau udah mepet berarti langsung aja sholat subuhnya. Nggak usah pakai nunggu qobliyahnya di sini. Ya. Kalau sudah kadung imam datang, terus baru ada yang qobliyah, ya dibikin nyaman aja lah. Ya, tungguin dah sebentar. Tungguin. Karena waktu yang utama masih panjang. Waktu yang utama masih panjang. Gitu. Kemudian gini. Sholat sunnah tuh bisa dikodong nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Hah? Bisa. Bisa. Ada pengajian
habis maghrib, habis isya nggak di sini? Biasanya ada ya, habis maghrib. Isya nih. Terus misalkan di sini sholat sunnah qobliyah dulu apa langsung isya? Qobliyah dulu. Ada di beberapa tempat ini kayak Sofwan Nizomi kenal? Sofwan Nizomi kenal? Kenal ya. Ulama Betawi itu ngajar di tempat kita. Itu habis isya azan langsung nggak pakai sholat sunnah qobliyah, dicela. Tapi yang nyela itu belum paham bahwa sholat sunnah itu bisa diqadha. Habis sholat isya kita mau sholat sunnah tadi tuh qobliyah isya boleh. Iya, tapi kalau subuh ya baiknya di rumah. Ya, nanti orang heran, lu mau habis sholat subuh, wah dia sih fitnah. Udah di rumah, hitung-hitung ngapain? Menerangi rumah itu dengan lampu Al-Quran dan sholat. Makanya Nabi sholat sunnahnya kebanyakan di rumah, sampai sholat taraweh itu nggak full 30 hari di masjid. Karena apa? Khawatir dijadikan kewajiban. Cukup ya. Ini saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Al-Fatihah.